saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu saudara yang ada di Kupang. Meskipun saat ini kita sedang berjauhan dan berada di tinggalkan virtual, kita percaya bahwa pertemuan rohani selalu akan tetap terpelihara walaupun secara fisik kita tidak sedang bersama. Oleh itu mari kita menundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Saudari, kami bersyukur bahwa di hari yang Tuhan khususkan ini bagi kami datang kepadamu untuk beribadah kepadamu, Engkau berkenan untuk menolong kami dan mengingatkan kami sekali lagi bahwa jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan merenungkan tentang firman Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap kami semua, boleh dengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan disampaikan dengan kuasa yang datang daripada Roh Allah sendiri, yang mampu bekerja melampaui hikmat dan kata-kata manusia yang terbatas. Dan tolong hamba-Mu yang sederhana ini, Tuhan boleh pakai dalam segala keterbatasannya, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan. Dengar seluruh doa kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan pembahasan kita di dalam seri khotbah kitab Filipi. Saat ini kita sampai di dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Saya mengajak bagi kita semua untuk melihat kitab suci kita bersama-sama dari surat Paulus kepada jemaat di kota Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan boleh melihat di dalam bagian sambutan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali dikatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterusan Kristus. Sesudah mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita apabila kita boleh menjadi pendengar sekaligus juga pelaku sebagai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
setiap kita tentu pernah memiliki pengalaman menerima dan meresponi sebuah panggilan. Menerima dan meresponi sebuah panggilan adalah sesuatu hal yang biasa bagi kita. Bahkan sejak kecil kita biasa dipanggil dan biasa meresponi panggilan. Sejak kecil orang tua kita memanggil kita dengan nama kita, bahkan nama kita pertama kali kita dengar dari panggilan orang tua kita. Maka kita meresponi panggilan orang tua kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jelas menerima, meresponi sebuah panggilan sangat umum kita lakukan, sangat umum kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, pada dasarnya bagaimana seseorang menerima dan meresponi panggilan sangat bergantung kepada dua hal. Yang pertama, siapa dulu nih yang panggil? Siapa yang memanggil? Yang kedua, panggil apa dulu nih? Yang pertama, kalau kita hendak meresponi sebuah panggilan, maka pada umumnya kita akan bertanya terlebih dahulu siapa yang memanggil. Kalau teman bermain kita yang memanggil kita, ya tentu saja kita punya respon yang berbeda dibandingkan jika kemudian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memanggil. Sedikit ya, supaya kita bisa melihat perbedaan yang jelas bahwa respon dari sebuah panggilan sangat bergantung pada siapa dulu yang panggil. Tentu kita akan terlebih dahulu meresponi panggilan dari Pak Jokowi misalnya dibandingkan dengan panggilan itu. Yang kedua, tergantung dari apa nih kita dipanggil. Kalau kita dipanggil untuk disuruh bantu-bantu bersihin rumah, aduh kok kayaknya respon kita mungkin tidak akan seantusias ketika kita dipanggil untuk ditraktir makan. Untuk apa nih kita dipanggil? Kalau untuk ditraktir makan, ayolah, kapanpun boleh lah, ya kan? Apapun boleh lah. Seni, oke, siap, enak, ya kan? Bambu kuning, ayo, ya kan? Tergantung nih untuk apa dipanggilnya. Nah, kira-kira panggilan itu kita responi berdasarkan apa dulu kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini berbicara tentang panggilan. Firman Tuhan berbicara tentang panggilan yang bukan ecek-ecek. Orang sekarang bilang bukan panggilan kaleng-kaleng. Ini bukan panggilan biasa. Bukan panggilan yang kita bisa abaikan. Oleh karena apa? Yang pertama, siapa dulu yang panggil? Yang panggil adalah Allah, pencipta, pemelihara, sekaligus pemilik segala sesuatu. Presiden Jokowi lewat, pemimpin-pemimpin bangsa lewat. Ini panggilan datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dari Allah yang memelihara langit dan bumi, dari Allah yang mempunyai, pemilik segala sesuatu, termasuk hidup saya, termasuk hidup Bapak. Yang kedua, panggilan ini bukan panggilan ecek-ecek. Ini bukan panggilan kaleng-kaleng. Kenapa? Tujuannya untuk apa panggilan itu diberikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan ini diberikan bagi kita supaya kita menerima. Perhatikan, kalau garis bawah ini bukan yang fana, bukan yang sementara, bukan yang akan lenyap binasa.
Panggilan ini bertujuan untuk memberikan kepada kita sesuatu yang sifatnya tinggi, yang besar, dan yang akan berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca berbicara tentang panggilan dari Allah dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tidak seperti dengan cepat oleh Paulus. Kita tahu bersama di beberapa bagian yang kita sudah baca sebelumnya bahwa pertobatan Paulus telah membawa dia ke satu arah yang benar, ke satu kehidupan yang baik. Dia punya tujuan hidup yang berbeda. Dia punya hasrat dan keinginan yang berbeda. Di bagian firman Tuhan sebelumnya, Pastor Ronske sudah mengajak kita untuk melihat bahwa beberapa hal yang bagi Paulus sebelumnya sebuah keuntungan, hal yang sebetulnya layak dibanggakan baginya dulu, hal-hal yang sebetulnya Pastor Ron sampaikan bisa kita masukkan ke dalam kotak bagian yang bersifat positif di dalam hidup Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian sebagai orang Yahudi, dia adalah orang Farisi. Ini semua hal-hal yang seharusnya masuk kotak plus, kotak positif, kelebihan. Tadi Pastor minggu yang lalu mengajarkan kepada kita bahwa ini semuanya, ambil semuanya, kemudian ditaruh justru di bagian yang negatif, justru di bagian yang dia tidak mau banggakan. Apa yang dulu bagi dia merupakan satu keuntungan, justru adalah sebuah kerugian sekarang. Apa yang dulu dia bisa banggakan, justru sekarang dia begitu malu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa? Ini arah yang baru, ini kehidupan yang baru setelah pertobatan Paulus. Pertanyaannya adalah, kenapa hal-hal yang berubah sekarang tidak ada? Kenapa dulu hal-hal yang dianggap dia hal kita jauh-jauh, Tuhan jauh-jauh. Kenapa? Jawabannya adalah karena kenalan akan Kristus, Tuhan jauh lebih mulia, jauh lebih mulia dari semuanya. Aku melepaskan semua dan menganggapnya sampah, supaya apa? Supaya aku memperoleh inilah arah kehidupan yang baru. Dia punya tujuan yang berdasarkan, dia punya hasrat dan keinginan. Paulus kemudian menjelaskan bahwa kehidupannya yang sekarang ini memiliki arah dan tujuan yang dia sebut di pasal 3 ayat 14 sebagai panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus.
menerima panggilan dari Allah dalam Kristus. Kemuliaan kekal yang dia akan terima sebagai anugerah di dalam dan melalui terhadap panggilan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Paulus menggambarkan dirinya layaknya seorang jemaat, layaknya seorang. Dikatakan bahwa dia melupakan apa yang dilakukan. Dia tidak lagi ingin menengok ke belakang. Dia sudah ingin melupakan apa yang ada. Dan dia mengarahkan diri pada apa yang di depan. Fokus kepada apa yang ada. Yaitu panggilan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas ada banyak hal yang Paulus harus lupakan. Ada banyak hal yang Paulus harus lupakan ketika dia memutuskan untuk ketika di dalam anugerah dia melupakan. Latar belakangnya sebagai penganiaya jemaat jelas sesuatu hal yang harus diselesaikan. Kesombongan identitasnya sebagai orang Yahudi dari latar belakang orang Farisi jelas sesuatu hal dan kata melupakan di sini bukan berarti Paulus sama sekali tidak mengingat, bukan dalam pengertian bahwa Paulus sepertinya memorinya sendiri sama sekali tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Bukan dalam pengertian. Tetapi kata melupakan di sini lebih kepada bahwa dia ingin hal-hal yang ada di belakangnya, masa lalunya tidak menghambat dia terus maju dalam arah panggilan yang berjalan. Bahwa apa yang telah lalu itu jangan memperlambat. Apa yang telah lalu itu jangan kemudian menghambat dia dan memperlambat langkahnya atau bahkan menjadi batu sandungan. Dia harus meninggalkan dan berubah. Dan seperti kata Tuhan, dia akan fokus kepada apa yang ada. Itu dalam sebuah perlombaan lari, saya kira tidak ada orang lari yang orang-orang sebab seorang pelari yang oleh terbang, dia akan memperlambat lari, bahkan dia bisa terjungkal oleh karena keseimbangan terjadi. Orang berlari, dia ingin memenangkan perlombaan. Dia harus mengandalkan tangan, melepaskan segala beban pada pemerintahan, tidak lagi. Maka itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia orang yang mengerti betapa mulia, betapa agung panggilan pemerintahan. Maka seberapa besar pun pengorbanan yang harus dia tidak pernah merasa rugi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang mengerti betapa mulia panggilan surga dari Allah di dalam tidak akan menyia-nyiakan anugerah dengan semua
tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu dengan terus menengok kepada kehidupan masa lalu. Tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan itu dengan terus mengingini dosa-dosanya yang lama, dengan terus merindukan kehidupannya yang lama di dalam Tuhan. Tetapi seseorang yang melihat betapa agung, mulia panggilan surgawi yang datang dari Allah, dengan rela hati akan menanggalkan kehidupan lama, dengan sukacita akan berusaha melihat ke depan, dan terus maju di dalam pertumbuhan dan bukan sejarah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagian ini bukan berbicara tentang bagaimana usaha kita supaya kita memperoleh keselamatan. Bukan dalam bagian itu. Ini bukan tentang bagaimana saya berjeri lelah dan berusaha supaya kemudian saya bisa mendapatkan keselamatan yang datang dari Allah. Bagian ini berbicara tentang bagaimana kehidupan manusia setelah dia diselamatkan. Bagaimana ketika manusia mengerti keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya, setelah itu pasti melihat bahwa kehidupan ini adalah kehidupan mulia dan layak, satu kehidupan yang pasti dia akan ingini lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kehidupan yang dia akan kejar seberapapun sulit, kehidupan yang dia akan berani melakukan segala sesuatu demi yang sudah berkata. Itulah yang Paulus nasihatkan kepada jemaat jemaat. Maka sekalipun kehidupan Paulus setelah dia mengikut Tuhan penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, dia tetap bersuka-cita dan dia minta kepada jemaat Tuhan untuk bersuka-cita di dalam pergumulan mengikut Tuhan oleh karena apa? Paulus menasihatkan kepada jemaat waktu bilang kepada ayat 17 dikatakan saudara-saudara, ikutilah teladan dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kepada jemaat di kota Filipi. Paulus menasihatkan ikutilah teladan kemudian seperti seorang pelari fokus pada panggilan bersama dengan merasakan teladan dan ikutilah teladan siapapun juga orang yang Tuhan tempatkan di sini yang hidup orang-orang Tuhan tempatkan di sini menjadi teladan yang hidup bagaimana Paulus, yang menjadi mentor rohani, yang menjadi kakak rohani, yang menjadi orang-orang yang kita tempatkan di sekeliling kita untuk memberikan berkat Tuhan. Orang-orang yang seperti ini oleh karena setiap kita semua adalah warga kerajaan
yang mengingini hal yang berbeda, yang punya hasrat yang berbeda dibandingkan Tuhan. Maka dengan sedih hati Paulus berkata, dia sering kali menangis. Oleh karena apa?